got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Halo teman-teman, perkenalkan saya Chelsea. Jadi hari ini saya akan membahas materi sejarah kelas 11, yaitu jalur-jalur pencarian rempah-rempah oleh bangsa Eropa ke Nusantara. Jadi di sini saya akan menjelaskan jalur pelayaran bangsa Eropa dimulai dari bangsa Portugis, Spanyol, dan Inggris ke Indonesia. Jadi, jalur pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia adalah lintasan laut yang dilalui oleh bangsa-bangsa Eropa pada zaman penjelajahan samudra menuju Indonesia. Pelopor dari penjelajahan samudra adalah bangsa Portugis, yang kemudian diikuti oleh bangsa Belanda, Spanyol, dan Inggris. Mengapa bangsa Eropa mengadakan pelayaran atau penjelajahan samudra? Jadi setidaknya ada 5 latar belakang yang menjadi alasan bangsa-bangsa Eropa melakukan pelayaran atau penjelajahan samudra. 5 latar belakang penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Yang pertama, kisah perjalanan Marco Polo dari tahun 1954 sampai 1324. Yang kedua, jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 sehingga jalur perdagangan ikut tutup. Yang ketiga, memiliki kebutuhan dan keinginan akan rempah-rempah. Yang keempat, adanya semangat penaklukan. Dan yang kelima, berkembangnya teknik pelayaran dan penemuan kompas. Bangsa Eropa yang pertama melakukan pelayaran adalah bangsa Portugis di bawah pimpinan Bartolomeus Dias. Penjelajahan pertama yang dilakukan oleh Portugis hanya sampai berlayar ke ujung Afrika Selatan, yaitu Tanjung Harapan pada tahun 1496. Sesampainya di sana, pelayaran yang dilakukan oleh rombongan Bartolomeus Dias tidak meneruskan perjalanan dan memutuskan untuk kembali. Selanjutnya, bangsa Portugis meneruskan penjelajahan samudra di bawah pimpinan Vasco da Gama melalui jalur pelayaran yang sebelumnya ditempuh oleh rombongan Bartolomeus Dias. Pelayaran yang dilakukan oleh rombongan bangsa Portugis kali ini berhasil mendarat di Kalkuta, India pada tahun 1498. Di tempat ini, rombongan pelayaran bangsa Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama berhasil menemukan salah satu tujuan utamanya, yaitu menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Setelah cukup lama menduduki India, bangsa Portugis melanjutkan jalur pelayaran ke arah timur, hingga sampai di Malaka. Armada Portugis di bawah pimpinan Alfonso berhasil merebut Malaka pada tahun 1511. Pada waktu itu, kerajaan Malaka dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah. Selanjutnya, bangsa Portugis terus meneruskan penjelajahannya ke arah timur dengan tujuan mendapatkan sendiri pusat rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku. Pelayaran dari Malaka ke Maluku dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao pada tahun 1512. Wilayah Maluku pada waktu itu disebut-sebut sebagai asal mula rempah-rempah. Jalur pelayaran bangsa Eropa berikutnya adalah jalur yang dilalui oleh bangsa Spanyol. Spanyol memiliki jalur pelayaran bangsa Eropa yang berbeda dengan Portugis, karena Spanyol mendapat hak eksklusif menguasai kawasan bagian barat. Sedangkan Portugis mendapatkan hak menguasai kawasan bagian timur, sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian Tordesillas. Pelayaran oleh Spanyol dipelopori oleh Christopher Columbus. Namun, rombongan ini tidak sampai ke Indonesia. Rombongan Christopher Columbus hanya berhasil sampai di Haiti, Kepulauan Karibia. Pelayaran yang dilakukan oleh Christopher Columbus menghasilkan pengetahuan akan benua baru yang sekarang dikenal dengan benua Amerika. Sehingga Christopher Columbus
sering disebut-sebut sebagai penemu benua Amerika. Pelayaran bangsa Spanyol berhasil sampai ke Indonesia melalui jalur barat di bawah pimpinan Ferdinand Magellan dan Sebastian de Elcano, di mana Ferdinand Magellan ini melakukan pelayaran dari Spanyol menuju barat, melalui Samudra Atlantik dan sampai pada sebuah selat Magellan. Setelah melewati Samudra Pasifik, rombongan ini berhasil mencapai Kepulauan Masava yang berada di Filipina. Sayangnya, Ferdinand Magellan tewas di Filipina dan pelayaran yang dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano, rombongan pelayaran Spanyol kali ini berhasil mencapai Maluku. Rombongan pelayaran Spanyol meneruskan perjalanan dan kembali ke Spanyol melalui Tanjung Harapan, sehingga dapat dikatakan bahwa rombongan pelayaran bangsa Spanyol telah mengelilingi bumi, di mana Spanyol berangkat menuju jalur barat dan kembali dengan jalur yang berbeda dari arah timur. Yang terakhir, saya akan menjelaskan jalur pelayaran Inggris ke Indonesia. Keberhasilan Portugis menemukan Maluku membuat perdagangan rempah-rempah di Eropa semakin meluas. Lisabon atau Lisboa, ibu kota Portugis atau Portugal, berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Kondisi ini membuat Inggris dapat mengambil keuntungan dalam perdagangan rempah-rempah, karena dapat memperoleh rempah-rempah secara bebas dengan harga yang murah. Adanya konflik antara Inggris dan Portugis sebagai bagian dari perang 80 tahun membuat Inggris mulai kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon. Kondisi tersebut membuat bangsa Inggris berusaha mencari sendiri negara penghasil rempah-rempah dengan melakukan pelayaran. Oke teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan singkat mengenai jalur-jalur pencarian rempah-rempah oleh bangsa Eropa ke Nusantara. Saya harap apa yang saya jelaskan tadi dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.